Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nabi Raja. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Hari ini saya bersama teman bincang saya, yaitu kakak Freskasi Pak Inaya. Ya, kak. Halo Bang. Apa kabar kak? Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang apa nih kira-kira? Apa ya? Kayaknya kasus yang lagi marak-maraknya nggak sih? Apa tuh isu-isu apa itu? Isu-isu yang lagi panas-panasnya di suatu hubungan gitu. Oh, mungkin perselingkuhan ya, lebih tepatnya ya. Iya, berselingkuhan. Boleh izin ngerokok ya? Oh, boleh. Jadi kalau nggak ngerokok nih kak, udah lancar pikiran ini kan? Bisa gitu ya? Tapi dari pandangan kakak ini ya kan, kita kan sudah banyak nih kita lihat kasus-kasus perselingkuhan yang mencuat nih di sosial media atau di mana gitu kak. Oh. Jadi pendapat kakak sendiri tuh tentang perselingkuhan itu gimana pak? Nah, kalau dari pandangan saya ya, perselingkuhan itu sebenarnya hal yang biasa terjadi di suatu hubungan gitu. Tapi dalam agama kita sendiri, agama Islam, kita tuh dianjurkan bahkan diharuskan gitu untuk setia kepada satu pasangan. Itu Bang. Itu ya kak. Jadi kak, kenapa gini kak? Banyaknya perselingkuhan yang muncul kak. Nah, apa yang sebenarnya mereka cari dan apa penyebab dari perselingkuhan ini ada? Perselingkuhan itu sebenarnya bukan mencari pasangan lagi sih, tapi lebih mengikuti egois. Mungkin kalau laki-laki selingkuh ya, pasangannya ada yang cerewet, atau nggak mau ngertiin, atau mungkin banyak menuntut, atau bahkan ada yang matre. Nah, kalau untuk perempuan sendiri biasanya berselingkuh itu karena pasangannya itu tidak bisa memahami wanita itu sendiri sih. Jadi banyak wanita yang ingin disayang, Mungkin ingin kasih dimanja. sayang gitu. Iya, benar. Jadi dia kurang perhatian dari pasangannya, dia jadi perhatian lain. ya, jadi dia lebih mencari ke orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kategori perselingkuhan itu apakah sebuah chattingan WhatsApp atau chattingan yang lain lah gitu Pak? Itu termasuk perselingkuhan? Kalau menurut saya sih itu termasuk dari bibitnya perselingkuhan. Kenapa saya bilang termasuk dari bibitnya perselingkuhan? Disclaimer nih sebelumnya ya. Perselingkuhan itu bukan hanya kita yang melakukan hubungan badan, jalan berdua, bergandengan tangan, atau bahkan lebihnya itu memang memiliki status hubungan. Nah, tapi dengan kita berchattingan, bertukar kabar, lalu lama-kelamaan asik. Nah, dari situ bibit-bibit perselingkuhan itu timbul. Seperti kayak saya bilang tadi, pasangan saya kok egois ya, pasangan saya nggak ngertiin saya ya. Ketika kita berchattingan, dia kok asik ya, gitu. Dia kok, wah sinkron nih sama saya, frekuensi gitu. Itulah yang bisa menyebabkan perselingkuhan. Terus kak, apakah riwayat chattingan dari sebuah WhatsApp itu bisa dijadikan bukti bahwa terjadinya perselingkuhan itu Pak? Nah, saya ini pernah baca nih ya, Undang-Undang ITE di ayat 5, pasal 5, ayat 1 dan 2, itu bunyinya begini. Riwayat chattingan di WhatsApp maupun sosial lainnya, itu bisa dijadikan bukti perselingkuh. Riwayat chat atau mungkin kirim foto juga. Kirim foto ya? Bisa juga kirim foto. Ya, kan mungkin foto yang agak vulgar gitu ya. Atau mungkin foto-foto kayak lagi mau tidur, ada foto gitu, ada emoticon love-nya gitu. Jadi menurut kakak nih, yang dominan untuk selingkuh itu apakah cowok atau cewek? Nah, jadi menurut saya nih ya, sebenarnya yang dominan atau mahir untuk berselingkuh itu sebenarnya wanita. Kenapa? Karena wanita itu sebenarnya pandai banget menutupi bangsa. Saya akui itu, walaupun saya sendiri
belum pernah melakukannya, tapi kebanyakan teman. Berarti kata-kata yang ada katanya itu satu wanita tuh bisa mencintai dua pria sekaligus itu benar tuh Kak ya? Saya akui itu bisa. Tapi menurut riset, ya, menurut riset itu laki-laki lah yang dominan melakukan perselingkuhan. Jadi itu mungkin karena si perempuan ini pandai menyimpan, jadi itu mungkin riset tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu ya. Iya. Jadi tidak tercatat di riset itu ya, ada penelitian. Bahkan kita sering mendengar kalimat yang tipu muslihat wanita itu lebih kejam daripada Ada itu Al-Quran. itu ada dalam Al-Quran. Tipu daya wanita itu lebih dahsyat daripada tipu daya setan. Bahkan Islam sendiri sudah mengatakan gitu. Jadi saya mengakui bahwasannya wanita itu lebih pandai, lebih mahir dalam berselingkuh. Jadi hati-hati kalian sama wanita-wanita nih. Kamu takutnya sama kakak ini. Kayak harus hati-hati juga. Agak gimana kan gitu ya Kak. Jadi Kak, apakah perselingkuhan itu bisa berpotensi untuk terulang lagi? Apabila dia sudah ketahuan nih, dan ketahuan, nah dia sudah mengaku tobat atau misalnya udah maaf sama ceweknya atau sama istrinya gitu kan. Nah, apakah bisa terulang lagi, berpotensi lagi nggak itu? Terulang lagi? Gitu ya. Saya pernah baca nih di salah satu artikel, menurut psikolog, pelaku perselingkuhan itu memiliki peluang sangat besar untuk melakukan perselingkuhan lagi. Walaupun dia udah buat surat hitam di atas putih, berjanji segala macam. Tapi bisa aja gitu dia, karena dia udah tahu nih cara taktiknya gitu kan. Bisa aja dia, bahkan lebih besar peluang dia untuk kembali berselingkuh. Namun, ada namunnya nih yang harus digarisbawahi ya. Namun kembali lagi ke individunya masing-masing. Benarkah dia bertaubat, benarkah dia menyesal, atau yang ya yang penting dimaafin gitu. Tapi kan itu juga dari masing-masing pihak juga. Misalnya ya kalau pasangannya itu memang betul-betul ya taubat ya, itu tergantung masing-masing. Iya, itu dia. Makanya tadi saya bilang kembali ke individunya masing-masing gitu. Kita nggak bisa ngejudge, cowok mah kalau udah sekali berselingkuh pasti selingkuh lagi. Nggak juga, seperti kasus yang viral nih ya, pasti abangnya juga pernah dengar kan, lagi-lagi up-nya gitu. Bahkan dia udah keciduk 3 kali selingkuh loh. Gimana dengan people yang sama coba. Jadi kita nggak bisa ngejudge, laki-laki tinggal selingkuh nggak bakal tuh dia balik tobat, tidak. Jujur saya tuh tidak terima kalimat seperti itu. Jadi ini yang saya herankan ini Kak ya. Ini saya masih bertanya kadang ini sampai saat ini gitu kan. Kenapa gitu? Ia mempunyai pasangan yang cantik, tapi dia itu berselingkuh dengan ya kita mohon maaf ya mungkin lebih value-nya itu lebih rendah dari pasangan yang sah dia gitu. Kenapa itu bisa terjadi Kak? Itu saya nggak mau. Ini saya sebagai wanita ya berbicara ya. Bukan berarti saya mau merendahkan value wanita lain. Balik lagi, selingkuh itu egois, rasa, nafsu. Manusia sendiri itu tidak luput dari kata nafsunya harus dipenuhi. Tahu kan? Selingkuh itu bukan kita mencari yang sempurna yang bisa menggantikan pasangan kita. Saya pernah mendengar kalimat seperti ini. Ada seorang pria memiliki pasangan itu kurang lebih 70% lah. Maksudnya cantik, iya. Putih iya, body goals iya, atau kriteria-kriteria wanita lainnya lah menurut pria. Tapi dia tetap aja selingkuh. Dari 70% itu, ada 30% yang belum digapai dari pria. Sedangkan pria ini adalah makhluk yang haus kesempurnaan, menurut saya. Jadi dia berselingkuh untuk memenuhi yang 30%-nya tadi, agar genap menjadi 100%. Itu dia. Jadi apa inti dari perbincangan kita pada hari ini? Dari kasus yang kita lihat selama ini yang sedang naik, bahwa selingkuh itu sebenarnya pilihan, bukan tentang gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi itu adalah pilihan dan kemauan. Karena selingkuh itu sendiri sudah dipersiapkan. Bagaimana konsekuensinya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, intinya ya bukan masalah wanita atau prianya yang lebih sering selingkuh atau segala macam. Jadi intinya kesadaran diri sendiri lagi. Dan bagaimana cara dia setia pada pasangannya gitu.
Selingkuh itu pilihan dan tidak ada kata hilaf di balik kata selingkuh. Sebenarnya. Mungkin itu lah perbincangan kita pada hari ini. Ya, mungkin mudah-mudahan kawan ini bah ya harap setialah dengan pasangannya masing-masingnya. Seperti menyesal akhirnya. Ya terus seperti kasus-kasus yang sudah ketahuan selingkuh. Iya itu hanya penikmatan sesaat. Dan lagi ya, menurut saya selingkuh itu sebenarnya gak enak sih. Gimana gak enak ya? Karena ketika kita sudah ketahuan selingkuh, tapi kita memutuskan untuk masih bersama dengan pasangan, rasanya itu pasti udah gak sama lagi. Beda gitu lah ya. Sekalipun pasangan kita itu bertahan dengan kita, mungkin bukan karena cinta, tapi mungkin ada hal lain yang dia pertahankan. Kawan. Nah, dengar tuh yang kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan semua ya setia ada fase masing-masing. Gak usah melenceng-melenceng lah. Ya kan udah cukup satu. Lurus aja gitu. Lurus aja ya. Melenceng-melenceng dikit gak apa-apa lah. Aman. Betul aja. Karena kadang lurus-lurus sekalipun jatuh gitu ya kan. Terima kasih banyak Kakak Rizka Siva Inaya sudah menemani saya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Ya. Oke, mungkin sampai sini aja video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin kita bahas, bisa di kolom komentar sudah ya. Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.